Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan terakhir kitab ini tentang fadlu al-ittiba, keutamaan ittiba, mengikuti sunnah atau ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 214 poin 86, Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi setelah membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ucapan Abu Bakar wa Umar, kemudian beliau membawakan ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna naqtadi wa la nabtadi. Kita, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kami hanya mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Dan kami tidak mengada-ada ajaran baru. Wa natabi'u wa la nabtadi'. Kita hanya ittiba dan kita tidak berbuat bid'ah. Wa la nadilla ma tamasakna bil athar. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, dan kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan emas sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ucapan beliau yang semakna dengan ini sangat banyak. Ya, kata para ulama, karena beliau menyaksikan awal-awal munculnya kebid'ahan-kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti kisah yang masyhur tentang orang-orang yang berzikir jamaah, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendatangi mereka seraya mengatakan, uddu sayyi'atikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin kebaikan kalian tentunya yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah Rasul, tidak akan sia-sia di sisi Allah. Kemudian beliau mengatakan, waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Alangkah celakanya kalian, wahai orang-orang yang melakukan zikir jamaah tersebut.
Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Para sahabat Rasul masih hidup di tengah kalian. Hadhi thiyabu lam tabla wa anyatu lam tuksa. Pakaian Rasul masih belum rusak. Bejana Rasul masih belum pecah. Artinya Rasul baru meninggal dunia. Kalian kok membuat ajaran baru. Kemudian beliau mengatakan, walati nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu babal dhalalah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalian ini punya dua kemungkinan. Memang sengaja membuat pintu kesesatan, atau kalian au muftatihu innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad. Kalian mengira, kalian mengklaim diri kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan perbuatan seperti kalian tadi, atau kalian sengaja membuka pintu kesesatan. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan perbuatan ini kecuali niat kami baik. Kemudian beliau membantah dengan mengatakan, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang niatnya baik namun tidak kesampaian. Tidak sampai kepada kebaikan tersebut karena salah caranya. Makanya dalam Islam tidak cukup niat yang baik. Tidak cukup niat ikhlas. Harus dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Itu harus digandengkan dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Rasul yang mengatakan sesungguhnya amal tergantung kepada niat itu harus digandengkan dengan barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Harus ikhlas dan al-ittiba. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud sering menyerukan untuk ittiba dan meninggalkan al-ibtida', meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah ajaran Rasul SAW dan jangan membuat kebid'ahan faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Apa yang kita butuhkan untuk meraih surga Allah, untuk selamat dari api neraka, sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kurang apa? Bahkan kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggal dunia, melainkan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali dijelaskan kepada kita ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa, kata Abdullah bin Mas'ud tadi, inna nattabi, inna nattabi, kami hanya ittiba, kami hanya mengikut apa yang Rasul ajarkan kepada kami. Ya. Kalau kita lihat sirahnya para sahabat Rasul SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW penuh dengan ittiba as-sunnah. Ya, contoh, kalau kita kembali kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau berpegang teguh dengan sunnah Rasul dikala genting, dikala orang-orang Arab Badui murtad di sekeliling kota Madinah yang akan menyerang kota Madinah. Kemudian pasukan Usama masih di tengah perjalanan menuju ke negeri Romawi untuk berjihad. Ketika sebagian sahabat mengusulkan ditarik kembali pulang pasukan Usama, kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW dikala genting. Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, fa wallahi inni la alam annaka hajar la tanfa wa la tadur. Demi Allah, aku tahu engkau ini batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat.
laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan mencium. Ini ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula dengan Utsman bin Affan. Para sahabat Rasulullah senantiasa iktidak kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak kisah-kisah yang menarik sekali. Sebagai pelajaran bagi kita untuk kita mengikuti mereka. Meskipun sebagaimana kata seorang penyair, tasyabbahu ilam takunu mislahum. Ikuti jejak mereka meskipun kalian tidak mungkin sama dengan mereka. Namun paling tidak kata penyair tadi, inna tasyabbu bil kirami falahu. Paling tidak menyerupai orang yang baik seperti para sahabat Rasulullah itu suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan, suatu kemenangan. Contoh yang lain, kisah yang masyhur ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Ketika tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur yang syar'i. Para sahabat Rasulullah SAW mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW meskipun pahit rasanya. Bagaimana mereka disuruh menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik. Tidak boleh mengucapkan salam kepadanya, tidak boleh mengajaknya bicara. Kalau Ka'ab bin Malik mengajak bicara, mereka tidak mau menjawab. Ketika Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, mereka tidak mau menjawab. Luar biasa. Sampai berpuluh-puluh hari. Sampai pada waktu itu, isinya juga disuruh untuk menjauh darinya. Mereka tidak berkeluh kesah. Sami'na wa ata'na kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia mengutus pembantunya atau budaknya untuk mencarikan pedagang kuda. Untuk dia membeli kudanya. Maka dibawalah sang penjual kuda dengan kudanya. Kemudian terjadi tawar-menawar. Ini yang luar biasa kisahnya. Yaitu sang penjual misalnya menawarkan kepada beliau 1 juta. Kalau kita kuruskan dengan Indonesia misalnya 1 juta rupiah. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini luar biasa. Belum pernah mungkin ada di dunia ini. Kata beliau, kudamu ini harganya lebih dari 1 juta. Padahal sekali lagi penjualnya menawarkan harga 1 juta. Namun ditawar lebih dari itu. Bagaimana kalau 2 juta? Kata sang penjual, ya sudah, ambil. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, harga kudamu ini lebih dari itu. Sampai ditawar mungkin 10 juta baru dibeli oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ditawarkan 1 juta, dibeli 10 juta. Ini kurang lebih seperti itulah. Kalau tidak salah waktu itu 300 dirham sampai kena 800 dirham. Kenapa demikian? Karena Jarir bin Abdullah ingat sabda Rasulullah SAW untuk senantiasa menasehati sesama kaum muslimin. Ini sekali lagi ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Banyak lagi kisah-kisah yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah SAW, dan itulah kunci kemenangan mereka. Mengapa mereka mulia jaya fid dunya wal akhirah? Karena senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Fi sirri wal alaniyah, dikala susah maupun senang, dikala genting atau aman, mereka senantiasa ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Ada sebagian ahli bid'ah yang mereka asal comot kisah dari para sahabat Rasulullah untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Kata mereka mungkin sebagian sahabat dulu ada yang mengarang ibadah. Kemudian Rasul pun menyetujuinya. Maka kata mereka berarti boleh membuat hal yang baru. Kita katakan pada zaman itu Islam masih belum Allah sempurnakan. Beda dengan sekarang ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada akhir
mau meninggalnya Rasul, Allah sudah sempurnakan agamanya. Beda dengan kejadian waktu itu. Kemudian juga itu diikrarkan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi sunnah takririyah. Sunnah yang merupakan persetujuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka, ya, bid'ah mereka, mana persetujuannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, hati-hati jangan asal comot juga kisah-kisah di zaman para sahabat untuk melegalkan kebid'ahan yang ada sekarang ini. Dan ini yang seperti kita sampaikan beberapa saat yang lalu ketika terjadi penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW di Perancis. Kemudian ada seorang yang membunuh penghina tersebut. Kemudian ada dai yang asal comot, kisah sebagian sahabat untuk melakukan pembelaan terhadap yang membunuh penghina Nabi SAW tersebut. Ketika kita tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, itu dikala wahyu belum terputus. Ya, sekarang sudah terputus, tidak bisa dikiaskan. Maka hati-hati. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Abdul Mas'ud, inna naqtadi. Kita hanya mengikut apa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nabtadi. Kita tidak mengada-ada ajaran baru, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, manhaj dakwah, baik dalam masalah jihad dan sebagainya. Karena sudah sempurna agama Islam ini. Wa nattabi wa la nabtadi. Kita hanya ittiba, tidak mengarang-arang ajaran baru. Wala nadhilla ma tamassakna bil athar. Kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan al-athar, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga Allah telah jamin dalam Al-Qur'an, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, dan juga petunjuk Rasul tentunya, karena wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Allah berfirman, barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Rasul ajarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin 87, wa rawa al-Auza'i ani Zuhri annahu rawa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam al-Auza'i meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada sebuah hadis yang berbunyi, tidaklah orang itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Nanti akan disampaikan penjelasannya. Kalau terjemahan yang lebih tepatnya, tidaklah orang itu berbuat perzinahan ketika dia berbuat zina tersebut dalam keadaan sempurna keimanannya. Fasa'altu Az-Zuhriya ma hadza. Aku pun bertanya, kata Imam Al-Auza'i kepada Imam Az-Zuhri. Faqala, maka Imam Az-Zuhri mengatakan sebuah ucapan yang indah, layak ditulis dengan tinta emas. Kata beliau, minallahi al-ilmu. Dari Allah lah ilmu ini, ilmu agama ini, wahyu ilahi ini. Minallahi al-ilm, dalam riwayat Ar-Risalah. Dari Allah lah ajaran agama ini. Wa ala rasuli al-balagh, kewajiban Rasul menyampaikan apa yang Allah ajarkan tersebut. Wa alaina at-taslim, tugas kita tunduk patuh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ilmu agama ini bersumber dari Allah. Makanya setiap ilmu agama harus berdasarkan dalil dari wahyu Allah, bukan ilmu yang dikarang-karang sendiri. Ya, minallahi al-ilm, dari Allah lah ilmu ini, yaitu ilmu agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul menyampaikan. Tugas kita, kaum muslimin khususnya, adalah tunduk patuh menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut yang ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada. Ya.
Kemudian beliau mengatakan, amirru ahaditsa Rasulullah SAW kama ja'at. Perlakukanlah hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan dohirnya. Ya. Wa fi riwayah, sebagai dalam riwayat yang lain ditambahkan, fa inna ashaba Rasulullah SAW amarruha. Karena dahulu para sahabat Rasulullah SAW memperlakukan hadis-hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat ini ada 3 pembahasan, ya. Dalam poin 87 ini ada 3 pembahasan secara global. Kita mau jelaskan dulu, nanti akan kita baca mungkin footnote-nya, halaman 215. Sebagai gambaran secara umum ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'min. Ya, kata Rasul, tidaklah orang itu berbuat zina ketika berbuat dalam keadaan mukmin. Ya, di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama tadi yang kita sampaikan terjemahannya. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Penafian iman di sini wahwa mukmin, ya, la yazni hina yazni wahwa mukmin, itu yang dinafikan kesempurnaan iman. Sebagaimana ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar seperti pezina, peminum khamr, pencuri, pembunuh, mereka adalah ahlul kabair, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, kata Ahlussunnah wal Jamaah, tidak kafir keluar dari al-Islam. Ya, tidak keluar dari Islam atau tidak kafir, ya, berlainan dengan akidah kelompok Khawarij ataupun kelompok Al-Mu'tazilah yang mengkafirkan, mengeluarkan orang tersebut dari al-Islam. Ya, Ahlussunnah memahami hadis ini digandengkan dengan nas-nas yang lain. Ini yang mungkin pernah kita sampaikan dalam istilahnya tulisan singkat metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam berdalil, yaitu menjamakkan antara nas-nas syariat, nas-nas Al-Quran ataupun dari Rasulullah SAW. Contoh misalnya di sini, kalau kelompok Khawarij, mereka memakai hadis ini untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, pelaku dosa besar seperti berzina kafir, karena Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Padahal dalam Al-Quran, Allah berfirman, azani wa zaniatu fajridu kulla wahidat minhuma mi'ata jalda. Para pezina laki-laki dan perempuan, cambuklah mereka 100 kali. Kalau pelaku dosa besar seperti berzina, kafir, itu tidak perlu dicambuk, namun apa? Dibunuh. Hukum murtad. Namun ketika ada hukum cambuk bagi mereka, ini menunjukkan mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari al-Islam. Mereka berbuat dosa besar. Sanksinya tadi, itu bagi pezina yang belum menikah. Dicambuk 100 kali. Fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Demikian pula pencuri, pemabuk, ya, tidak sampai hukumannya di penggal lehernya. Ini menunjukkan sekali lagi mereka, kata Ahlussunnah, tidak murtad dari Islam. Makanya mereka mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan wa huwa mu'minun kamilal iman atau wa huwa kamilal iman. Ya, tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Pelaku dosa besar, kata Ahlussunnah, mu'minun bi imani fasikun bi fisqihi. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Atau mukminun naqisul iman, orang mukmin namun kurang imannya atau kurang sempurna keimanannya. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yang dinafikan itu bisa jadi aslul iman. Ya, bisa jadi artinya itu tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin atau murtad kalau dia menghalalkan perbuatan zina tersebut. Ya, artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ada istihlal di situ.
maka dia apa? Kafir, keluar dari al-Islam, wa huwa mukmin, dalam artian dia bukan lagi orang beriman sama sekali. Kemudian kalau ketiga, itu penafsirannya cukup hanya dibaca saja ayat-ayat atau hadis-hadis tentang ancaman. Ya. Untuk apa? Memberikan istilahnya ancaman. Ya, membuat rasa takut orang-orang yang membacanya, agar mereka bisa betul-betul meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut. Ya, jadi itu sekali lagi ringkasan dari ucapan para ulama tentang hadis seperti ini. Kemudian poin yang kedua, ucapan Imam Az-Zuhri tadi, minallahi al-ilmu, dari Allah lah ilmu agama ini. Wa ala rasuli al-balagh, tugasnya Rasul menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Ini kewajiban kita at-taslim. Ittiba, mengikuti apa yang sudah ada ajarannya. Dan ini juga termasuk konsekuensi ataupun syurut la ilaha illallah. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya syarat yang harus kita penuhi adalah al-istislam, al-inqiyad, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya al-muslim. Itulah al-Islam. Al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, kemudian tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. At-taslim. Ya, tidak ngeyel, tidak membantah, tidak mendebat ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepatasnya orang mukmin dan mukminah jika sudah ada pilihan Allah dan Rasulnya untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka, dan mereka yusallimu taslima, taslim, tunduk patuh kepada ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kabar berita sami'na wa shadaqna, kami dengar dan kami benarkan, tidak otak-atik dengan akal. Ya. Tidak dibantah dengan akal. Oh, ini nggak masuk akal dan sebagainya. Tidak. Orang Muslim tunduk patuh kepada apa yang Rasul ajarkan. Kalau kabar berita dibenarkan, kalau ada perintah dilaksanakan, tidak dibantah. Ya. Kemudian poin yang ketiga, amirru ahadisa Rasul SAW kamajat. Pahamilah, perlakukanlah hadis-hadis Rasul SAW sesuai dengan dohirnya. Kama ja'at. Ya. Dan ini kata Imam Az-Zuhri seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Perlakukan sesuai dengan dohirnya. Jangan ditakwil-takwilkan. Terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya, para sahabat Rasulullah SAW, mereka memahami sesuai dengan dohir ayat dan hadis tersebut. Ketika mereka melewati ayat wa yabqa wa rabbika dzul jalali wal ikram, mereka memahami sesuai dengan dohirnya. Wajah ya wajah, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Itu para sahabat. Tidak pernah mereka mentakwil wajah artinya zat misalnya. Ya. Ketika mereka membaca ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, mereka memahami apa adanya sesuai dengan dohirnya. Tidak pernah mereka mentakwilkan yadullah dengan al-qudrah misalnya. Ya, dan ini yang mereka ajarkan kepada para tabi'in. Ya. Ini ajaran para
as-salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai hari kiamat kelak, at-taifah mansur, al-firqah najiyah, ahlussunnah wal jamaah memahami hadis-hadis terutama tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Sudah mereka pahami. Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak ditakwil-takwilkan. Tidak dibagaimanakan. Ya, dibenarkan apa adanya. Ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Ini pemahaman para salafus saleh. Ya. Ada sebagian kelompok atau orang yang gagal paham tentang ucapan salaf seperti ini. Ketika ada kata-kata amiru ahadits Rasulullah SAW kama ja'at, perlakukanlah hadis-hadis ini sesuai dengan zahirnya. Mereka memahaminya, serahkan maknanya kepada Allah. Jangan dibahas apa maknanya. Yang dikenal dengan istilah at-tafwid atau tafwidul ma'ani. Hanya Allah yang tahu maknanya. Na'udzubillah min dzalik, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kelompok tersebut ya syarru ahlil bidah, sejelek-jelek ahlil bidah, atau ucapan mereka syarru aqwali ahlil bidah. Ya, karena di balik ucapan itu ada konsekuensi yang pahit, tuduhan-tuduhan yang keji kepada ar-Rasul. Seolah-olah Rasul dituduh tidak paham ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ketika mereka mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya, berarti mereka menuduh Rasul tidak tahu apa makna istawa. Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, seolah-olah kata mereka Rasul tidak paham apa arti yanzilu rabbuna, hanya Allah yang maha tahu. Ya. Pura-pura apa? Tadi. Pintar mengatakan hanya Allah yang tahu, padahal naudzubillah min dzalik itu ucapan yang syarru ahli al-bidah atau syarru aqwali ahli al-bidah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, amiru ahadits Rasulullah SAW kama ja'at, pelakukanlah hadis-hadis ya terutama tentang tadi sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Ucapan ini dibawakan oleh Imam Zuhri berkaitan dengan hadis tadi. Ya, atau berkaitan juga dengan hadis tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya sudah pahami sesuai dengan zahirnya. Ya. Dalam artian nggak usah diotak-atik lagi. Ini untuk al-wa'id. Ya, untuk apa? Ancaman. Kalau di otak-atik, khawatirnya manusia ketika mendengarnya tidak lagi takut dengan ancaman dari Rasulullah SAW tadi. Ya. Itu pemahaman dari poin 87 secara global. Sekarang kita akan bacakan lebih rincinya dari ucapan atau footnote pertama Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Qaul Zuhri rawahu Abu Nu'aim fil Hilya wa Dzahabi fi Siyar kilahuma biduni riwayah fa inna ashab Rasulullah amarruha wa dzakara bi ma'na An-Nawawi fi syarhi Muslim. Kemudian wa qaul Zuhri hadza huwa ahadul aujuh allati qilat fi ma'nal hadits. Ucapan Imam Az-Zuhri tadi, yaitu pelakukanlah hadis-hadis semisal dengan tadi itu ya, sesuai dengan zahirnya saja sudah. Walati dzakaraha al-Imam An-Nawawi faqala. Adapun Imam Nawawi berkata, hadal hadis mimma ikhtalafal ulama fi makna. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang maknanya, atau para ulama berbeda ungkapan dalam mentafsirkan, mensyarah hadis tadi. Tidaklah orang mukmin, orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Fal qaulus sahih alladzi qala al muhaqqiqun ana makna. Dan ucapan yang benar kata Imam Nawawi yang diucapkan oleh pakar-pakar ulama tentang makna hadis tadi, la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Bahwasanya tidaklah yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar tadi atau maksiat tadi dalam keadaan sempurna keimanannya. Wa hadza minal alfat allati tutlaq ala nafi syai' wa yuradu nafyu kamalihi. Ya, ucapan tadi
adalah menafikan sesuatu, namun maksudnya yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Seperti dalam hadis misalnya, Rasul mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidaklah seseorang itu sempurna keimanannya sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kata-kata la yu'min di situ artinya la yu'minu imanan kamilan. Ya, atau juga dalam ayat tadi, fala warabbika la yu'minun. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di antara maknanya, tidak sempurna keimanannya. Dan ini biasa dalam bahasa Arab. Seperti dalam ungkapan, la ilma illa ma nafa'. Tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat. Yang dinafikan ini adalah kesempurnaan ilmu tersebut. Karena di luar sana banyak ilmu. Ada ilmu yang tidak bermanfaat juga. Bahkan ada ilmu yang sesat menyesatkan. Tapi yang dimaksud di sini la ilma, tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat, yaitu menafikan kesempurnaan ilmu tersebut. Wala mala ilal ibil. Tidak ada harta kecuali unta. Harta banyak macamnya. Tapi di sini sekali lagi uslub bahasa Arab demikian. Wala aisha illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini bukan menafikan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu ada. Dan ini suatu yang waqi' laisa lahu min dafi'. Cuma makna tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang sempurna, tidak ada kecuali kehidupan yang ada di akhirat. Wa inna ma ta'awalna ala ma dzakarna li hadithi Abi Dzar wa ghairi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Kata Imam An-Nawawi, kita mentakwilkan, kita mentafsirkan seperti di atas, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, itu karena ada hadis lain, riwayat Abu Dzar dan selainnya, yang mengatakan Rasul bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Jadi sekali lagi inilah metode manhaj istidlal ahlussunnah wal jamaah, khususnya dalam masalah al-aqidah, menjamakkan baina an-nusus. Kalau Khawarij hanya mengambil nas-nas tentang ancaman. Kelompok Murji'ah mengambil ayat-ayat atau hadis-hadis tentang janji. Ahlussunnah menggabungkan antara keduanya. Seperti tadi, ada hadis tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Apakah hilang keimanannya? Rasul mengatakan ada orang yang berbuat dosa besar seperti mencuri, berzina, itu masuk surga, kata Rasul. Kalau dia masih di atas at-tauhid. Artinya pelaku dosa besar itu tidak murtad, tidak keluar dari al-Islam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah itu senantiasa pertengahan dalam segala hal. Pertengahan tentunya di atas dalil. Dalam masalah sifat Allah misalnya, ada dua kelompok yang bertentangan, berseberangan. Kelompok musyabbihah yang menetapkan sifat Allah namun ditambahi dengan menyerupakannya dengan sifat makhluk. Mengatakan Allah punya wajah sama dengan wajah makhluk misalnya. Ini kelompok musyabbihah, mujassimah. Ini kafir. Ada kelompok lainnya mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Ahlussunnah pertengahan mengatakan Allah punya sifat, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan dalam masalah tahdzir yang sudah sering kita sampaikan, masalah takfir, masalah tabdi' dan sebagainya, Ahlussunnah senantiasa pertengahan sesuai dengan dalil. Dalam menyikapi apa saja harus dengan al-wasat. Wasat sekali lagi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu atau bukan dengan mencela-menceli. Ikhwani fillah wa akhwati, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita disampaikan lagi oleh Syekh tentang penjelasan hadis tadi panjang lebar. Intinya pelaku dosa besar tidak keluar dari al-Islam, alias mereka mukmin namun kurang keimanannya, atau mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya.
Kita pindah kepada poin ke-88, ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan, sanna Rasulullah SAW wa ulatul amr ba'dahu sunanan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah. Demikian pula dengan ulatul amr, pemimpin khulafa sepeninggal Rasul, terutama khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Kata Umar bin Abdul Aziz, mengamalkan sunnah tersebut, sunnah Rasul, sunnah khulafa ar-rasyidin, itu bentuk membenarkan Al-Quranul Karim. Ya, mengamalkan sabda Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, itu berarti mengamalkan Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak bisa orang itu hanya mengambil Al-Quran saja. Harus dengan mengamalkan sunnah Rasul, sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, maka sungguh sesat Al-Quraniyun, kelompok yang mengklaim dirinya hanya mengikuti Al-Quran saja. Karena tidak mungkin mereka bisa mengikuti Al-Quran tanpa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka akan bisa salat 5 waktu tanpa penjelasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Mengamalkan sunnah Rasul, sunnah khulafa ar-rasyidin, itu berarti membenarkan Al-Quran. Wa istiqmalun li ta'ati, itu berarti menyempurnakan ketaatan. Ini kata para ulama, salah satu ucapan ulama atau as-salaf tentang ziyadatul iman. Iman itu sempurna. Dengan apa? Mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita posting ya tulisan dari Syekh Hamad Al-Atiq tentang masalah bantahan kepada orang-orang yang suka nyinyiri. Bantahan terhadap orang yang menyimpang. Dengan kata-kata, bantahan itu bisa mengeraskan hati. Kata Syekh, membantah alil bid'ah itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Itu ibadah, itu taat, itu adalah ajaran Rasul SAW. Itu menambah keimanan. Bukan malah apa? Mengeraskan hati. Namun itulah orang-orang yang jahil. Ya, kata beliau itu termasuk munculnya dari kejahilan. Karena jahil terhadap hukum, tahdzir atau membantah orang yang menyimpang, itu bagian daripada ziyadatul iman. Bisa menambahkan keimanan. Itu ajaran Rasul SAW. Rasul membantah. Ya, bahkan dengan keras Rasul membantah. Bahkan terhadap sebagian sahabat Rasul SAW sendiri. Contoh, beliau mengatakan kadzaba Abu Sanabil. Beliau juga mengatakan kepada Mu'ad, afatan anta ya Mu'ad. Ya. Rasul sekali lagi juga terkadang keras ketika membantah. Namun intinya tadi, salah satu cara menambah keimanan di antaranya melaksanakan arad alal mukhalif, membantah, mentahdzir orang yang menyimpang. Tentunya dengan ilmu dan bukti yang nyata. Wa quwwatun ala dinillah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, itu kekuatan di atas agama Allah. Kaum muslimin tidak akan menang atas orang-orang kafir kecuali dengan mereka kembali kepada sunnah Rasulullah. Hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali, kata Rasul, kepada agama kalian, kepada Islam. Dan Islam adalah sunnah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Maka cara untuk menghadapi al-kuffar dengan berbagai jenis mereka, ittiba'u sunnah. Ya. Ini sekali lagi, manhaj ahli sunnah. Melawan orang kafir dengan sunnah. Bukan malah alergi, atau anti, atau fobi, atau nyinyiri seruan ittiba'u sunnah untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Ya. Harus dengan ittiba'u sunnah, karena ittiba'u sunnah itu kuwatun ala dinillah. Kekuatan bagi kaum muslimin. Laisa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha. Tidak boleh bagi seorang pun untuk merubah sunnah Rasulullah SAW tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul, jauhkan diri kalian dari hal yang baru dalam urusan agama ini. Wala nadhar fi ra'yi man khalafaha. Tidak boleh mengikuti
pendapat orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka sudah sering kita sampaikan, timbang segala ucapan, keyakinan, statement, tulisan di medsos, ya, baik dari dai yang mengaku ahli sunnah atau tidak, timbang semuanya dengan timbangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Ya, karena banyak ya sekarang ini oknum-oknum dai yang mengaku ahli sunnah, salafi, tapi tulisan-tulisan di medsos ya asal-asalan saja, asbun saja, tidak ittiba, tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul atau para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Maunya membuat sensasi baru. Naudzubillahi min dzalik. Faman iktada bima sannau ihtada. Barang siapa mengikuti apa yang mereka sunnah, yang disunahkan Rasul dan para khulafaur rasyidin, maka dia mendapat petunjuk. Wa man istabsara biha basara. Barang siapa yang mengambil petunjuk ilmu dari sunnah Rasul, dari sunnah khulafaur rasyidin, maka dia akan tercerahkan. Wa man khalafaha wa taba ghaira sabil mu'minin wallahu Allah ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Namun barang siapa menyimpang, menyelisihi sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin dan mengikuti jalan orang beriman, maka Allah palingkan kemana dia berpaling, Allah sesatkan kemana dia ingin sesat, dan Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini seperti dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin wa lima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan yang mengikuti jalannya selain orang-orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Maka intinya, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, pegang erat sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Ya, pelajari sunnah Rasulullah dalam keadaan apapun. Pegang erat ya sampai akhirat kita nanti. Dan jauhkan diri dari kebid'ahan atau yang menyimpang dari sunnah Rasul, ya, dan orang-orang yang menyimpang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Bismillah. Ada pertanyaan atau syubhat, salafi hanya mau belajar dari kelompoknya saja. Kalau ikut kajian jangan hanya ke ustadz yang bermanhaj salaf saja, tapi coba cari yang lain sebagai pembanding. Apakah pernyataan ini adalah racun ustadz? Ya, racun yang sangat amat berbisa. Ya. Misalnya, antum sudah tahu ada dua jalan. Ya, misalnya antum safar, antum dikasih dua alternatif jalan. Satu jalan yang lurus, ya, yang itu tidak ada mara bahaya sama sekali. Ya, aspalnya lurus, kemudian jalannya juga enak, nyaman. Ya. Kemudian jalan yang kedua, jalan alternatif masuk ke jurang. Ya, lewati jurang yang terjal dan juga situ banyak begal. Ya. Apakah antum mau pilih, nyoba-nyoba lah? Ya, cari apa? Uji nyali. Ini orang yang nggak waras. Ya. Ini juga lebih dari itu. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan jalan yang benar cuma satu. Jangan apa? Cari-cari jalan yang lain. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, sekali lagi ucapan tadi ya muncul bukan ya dari orang-orang yang awam saja, bahkan juga dari para dai-dai kondang, namun sekali lagi harus semuanya ditimbang dengan timbangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh sudah mengingatkan, memperingatkan untuk tidak duduk bermajlis dengan ahli al-bidah. La tujalisu ahlal ahwa.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, jangan duduk bermajlis dengan ahli bidah karena fa inna mujalasatahum mumritatul qulub. Karena itu bisa apa? Membuat sakit hati atau penyakit dalam hati. Naudzubillahi min dzalik. Apakah boleh memenuhi undangan berdiskusi ilmiah dengan ahli bidah? Apakah termasuk kategori jidal? Kalau memang itu yang ada maslahatnya, mereka hanya ingin unjuk kekuatan, tidak untuk cari kebenaran, maka tidak perlu untuk dilayani. Ya, sekali lagi, asyubah khotofa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat menyambar dan hati itu lemah, bisa cepat terkena syubhat tersebut. Ya, kemudian juga lihat siapa kita. Ya. Debat sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad dan sebagainya, ini butuh keilmuan yang luar biasa, tidak sembarangan. Ya. Butuh apa? Ahli ilmu. Butuh pertimbangan masalah dengan mafsadah. Dan kita pertengahan. Tidak semua debat tercela, tidak semua debat terpuji. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, Ahlussunnah pertengahan. Karena memang dirasa punya keahlian, keilmuan, dan dirasa maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, maka silahkan. Namun sekali lagi, jangan gegabah. Nah, bagaimana kalau kita berusaha ittiba kepada Nabi, mengamalkan syariat Islam dalam hidup kita, kadang-kadang kita dibilang jangan terlalu fanatik. Bagaimana jawaban kita? Kalau kita sudah ittiba, ya, apapun kata orang, jangan dihiraukan. Yang tadi katakan fanatik atau apapun, itu sekali lagi, istilahnya, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Bagaimana ittiba sunnah dikatakan fanatik? Kalaupun dikatakan itu fanatik, tidak ada masalah, itu fanatik yang terpuji. Fanatik kepada Ar-Rasul. Ya. Kadang aneh, sebagian orang menuduh kita ketika ittiba, ketika kita betul-betul berpegang teguh dengan akidah sahih, dengan manhaj yang selamat, kita dikatakan fanatik kepada Ustadz Fulan misalnya. Ya. Lah kalau mereka nggak fanatik, ya, kadang apa? Mereka maling teriak maling. Mereka yang fanatik kepada Ustadz mereka. Ketika Ustadz mereka ditelanjangi kesesatannya, kita dituduh fanatik. Nah, mereka nggak fanatik kepada Ustadznya. Naudzubillah min dzalik, kalau Ustadznya dibantah sedikit saja sudah kiamat kubra mereka. Cuma begitulah. Wailul lil mutaffifin. Ya. Kalau untuk kita haram, untuk mereka halal. Ya. Ahlu-ahlu ma'rifat. Ya, bin sesat. Bagaimana kiat-kiat menggapai hidayah lagi yang kita rasa hidayah tersebut mulai luntur dan perlahan menghilang dari diri kita? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang bisa membuat kita istiqomah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, setiap hati anak manusia baina usbu'aini min ashabir rahman. Setiap hati anak manusia ada di antara dua jemari Allah. Dia yang membalikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya Rasul sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang kedua, harus kita kembali kepada majelis ahli ilmu. Karena bagaimanapun juga kita butuh siraman rohani. Sebagaimana kita butuh siraman jasmani, kita juga butuh siraman rohani. Duduk di majelis ilmu yang dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Maka insya Allah sedikit demi sedikit akan kembali. Karena memang sunatullah, al-iman yazid wa yankus. Iman naik turun. Iman bisa mengalami pasang surut. Setiap kita merasa iman kita kurang, naikkan lagi. Ya, kemudian juga banyak berteman dengan teman-teman yang seakidah, semanhaj, yang soleh. Orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas agama Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ada tetangga di depan rumah saya yang sholatnya nggak jelas antara sholat atau enggak, karena dari azan sampai selesai sholat justru lebih asik dengan burung peliharaannya. Apakah boleh menjaga jarak dari tetangga demikian, Ustadz? Sudah diperlakukan dengan baik oleh orang tua, tetap tidak ada perubahan. Ya, tetap harus ada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, memang harus butuh kesabaran. Apalagi pelaku maksiat itu lebih ringan dibandingkan pelaku kebid'ahan. Pelaku maksiat pasti ada perasaan dia salah. Ketika dia nggak sholat, pasti ada perasaan dia ya tidak benar atau dia merasa salah. Cuma emang mungkin karena hawa nafsu dan sebagainya. Butuh kesabaran, terus watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, jaga jarak boleh dalam artian jangan sampai kita terpengaruh nantinya, tapi tetap harus jaga jaraknya itu harus juga ada siasat untuk kita menasihatinya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam Islam ada kategori dalam berdakwah bil hikmah dengan lemah lembut kepada siapa? Orang yang jahil, orang yang awam. Ya. Bil mau'izatil hasanah, yaitu dengan menyampaikan ayat-ayat ancaman. Ini bagi yang sudah paham namun mungkin masih agak malas-malasan dikasih ayat-ayat ya tarhib wa tarhib, ya, ancaman dan janji. Kemudian kalau masih ngeyel di wajadilhum billati ahsan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Enggak semuanya dengan halus, enggak semua dengan keras, harus dengan apa? Tahapan-tahapannya. Makanya ad-da'i itu kata para ulama harus memiliki 3 ilmu. Ilmu tentang syariat itu sendiri, terutama tentang akidah tentunya. Kedua, ilmu tentang metode dalam berdakwah ala Rasulullah SAW tentunya. Dan yang ketiga, ilmu tentang keadaan yang didakwai. Nah, ini tentang apakah nanti orang kafir yang kita kenal atau yang dekat dengan kita, misal bagian dari keluarga kita, apakah nanti di akhirat mereka menuntut kita ke Allah karena mereka masuk neraka, sedangkan waktu masih di dunia udah kita kasih tahu tentang Islam tapi tidak mau. Tidak, ya. Kita kalau sudah menyampaikan dakwah yang hak ini, maka telah gugur kewajiban kita. Ya, maka di akhirat tidak akan ada pertanggungjawaban lagi. Ya, sekali lagi wa ma'alaina illa al-balagh. Bagaimana fikih menegakkan hujah kepada muslim yang lain? Seperti yang kita sampaikan tadi, dalam Al-Quran Allah jelaskan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Rasul SAW mencontohkan misalnya, ketika ada orang Arab Badui masuk ke masjid kencing, Rasul bersikap lemah lembut. Ya. Namun ketika ada sebagian sahabat yang butuh Rasul kerasi, Rasul kerasi. Ya. Itulah Islam wasat. Tidak selalu lembut, tidak selalu keras. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, cuma yang aneh ada sekelompok orang atau segelintir dai yang menyerukan untuk lemah lembut, namun ketika berbicara tentang pemimpin kaum muslimin keras dan kasar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nasnya sudah jelas, faqula lahu qaulan layyinan. Ya, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Padahal ini pemimpin yang kafir. Bagaimana dengan pemimpin yang muslim? Lebih utama untuk lemah lembut. Ya, cuma terkadang itulah orang-orang yang ngeles, kadang tidak punya hujah. Maka mereka merengek-rengek untuk dilemah lembuti, tapi untuk mereka, untuk kita tidak ada lemah lembut. Ya, falaknatullahi 'alal dzalimin. Wallahu ta'ala alam, aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.